Jalannya dikit. Dikit gimana sih? Oh iya, itu dikit. Udah enggak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lisaimin farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa rabbi. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para hujat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, khusus Ketua DKM Mushola Ihsan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Ketua RT beserta stafnya, juga Bapak RT di lingkungan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamu undangan yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka buka puasa bersama yang sebentar lagi insyaallah kita sama-sama menikmati iftar hari yang ke-14. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan saat ini dan terus sampai selesai Ramadan dalam keadaan bisa menyempurnakan amalan ibadah saum di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat saimin wal saimat rahimakumullah. Alhamdulillah tahun ini kita sama-sama menikmati tarawih dengan berjamaah di mana-mana sudah nyaman, sudah ya tidak ada hal yang menjadi hambatan lagi. Makanya tahun ini alhamdulillah Pak, masjid musola ramai. Ya karena diizinin sama pemerintah. Ini aliasan aja alhamdulillah sampai malam ke-14 masih penuh kan ya, sampai belakang ya. Ya sampai luar-luar kan. Iya, enggak masuk. Ya lewat doang. Ya Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Beliau adalah merupakan suri teladan yang sempurna, paripurna, baik dari akidahnya, ibadahnya, akhlakul karimahnya. Beliau manusia yang langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Nabi Muhammad SAW begitu menyukai, menyayangi, menghargai terhadap orang-orang yang menyayangi daripada anak yatim. Karena beliau yang rahimakumullah, subhanallah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yatim ketika usia di dalam kandungan ibundanya 6 bulan. Menjadi piatu, yatim piatu beliau usia 6 tahun. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama dengan orang yang menyayangi anak yatim bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang niti sedekah ya berbagi dengan anak-anak kita diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya ceramah enggak lama jamaah rahimakumullah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, enggak usah bertele-tele. Tadi juga udah dipesenin sama Pak DKM, ya kurang lebih 1 jam lah ceramah katanya. Ya Allah. Ada azan yang mana ini umumnya orang yang rahimakumullah, mohon maaf, zuhur, asar gitu kan. Kalau diingetin sama keluarga, apa di masjid udah azan, perasaan di masjid orang azan cepat banget. Ya. Tapi giliran maghrib, mohon maaf, azan maghrib itu apa yang ditunggu sama orang banyak? Bapak azan maghrib lama banget, subhanallah. Ya rahimakumullah, memang benar kata baginda Nabi Muhammad, lisaimin farhatain. Bagi orang yang berpuasa itu memperoleh 2 kesenangan. Yang pertama indah futur,
di saat berbuka puasa. Masya Allah, girangnya Pak, mau buka puasa, mohon maaf padahal nggak ada apa-apa, cuma nasi doang, sebelahnya ayam bakar, ada sambal, ada lalapan, ya kan, sama sayur asem. Ya enak nggak Pak kalau dimakan? Enak, subhanallah, orang lengkap. Makanya di saat buka puasa. Tapi jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jangan karena kita benar-benar ngebet pengen buka puasa lupa sama doa. Udah setengah piring, masya Allah, lupa Allahumma, ya Allahumma lakasuntunya lupa. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi menyampaikan ada saatul ijabah, ada saat-saat yang baik, manfaatkan untuk munajat kepada Allah. Walaupun di bulan Ramadan ini Pak 24 jam dalam sehari semalam itu pasti doa kita dikabul di bulan Ramadan. Amin. Jadi selama 1 bulan ini peluang buat kita banyak munajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan panjang umur dalam kesolehan, dalam ketaatan, umur yang manfaat, yang maslahat, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga orang banyak. Mohon maaf ya rahimakumullah, nyantunin anak yatim bukan hanya di bulan Muharram saja, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Usahakan setiap ada rezeki panggil anak yatim ke rumah kita. Kalau rezeki kita pengen dijaga sama Allah, kalau rezeki kita pengen senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki tidak putus dari Allah. Di antaranya adalah santuni mereka. Kenapa? Mereka orang tuanya kita. Orang tua mereka adalah kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Allah? Di antaranya adalah mereka yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu jamaah rahimakumullah, semenjak dia ditinggalkan oleh ayahnya, lalu dia masih mengenyam pendidikan, butuh biaya, itulah yatim. Masih S1 Pak, butuh biaya, masih yatim. Kecuali udah kerja. Nah kayak kita nih udah kerja, kita walaupun nggak punya ayah bunda, bukan yatim lagi Pak kita. Saya ayahnya udah nggak ada, bunda nggak ada, tapi bukan yatim piatu, karena saya sudah mandiri gitu kan, udah bisa nyari duit sendiri. Jadi anak yatim itu orang tuanya yang sudah tidak ada tapi butuh biaya, mereka anak yatim. Dan orang tuanya kita semua. Makanya jamaah rahimakumullah, boleh ya saya sedikit nyair ya lagunya Roma Irama almarhum. Pak Roma udah meninggal ya Pak? Oh belum, masih hidup. Masih. Panjang umur ya, mudah-mudahan semua. Kemarin isunya bukan ya? Oh, udah pokoknya Pak Haji Roma Irama panjang umur. Lagunya subhanallah begini nih Pak. Yatim piatu. Ya. Lah emang udah pernah jumpa sama Pak Roma? Pak Haji Roma Irama sama saya, mohon maaf, sebenarnya saudara Pak, cuma beda bapak sama Roma. Iya, sama bapaknya sama bapak Haji. Yatim piatu, tiada ayah dan ibu, semoga hidupnya berbahagia. Dua orang doang. Kita ngomong doa amin, Allahumma amin. Saya doain ya, ikut amin, saya doain THR-nya lebih cepat. Amin. Bu, siap. Yatim piatu, tiada ayah dan ibu, semoga hidupnya berbahagia. Amin. Subhanallah. Islam itu seninya subhanallah dianjurkan dalam Islam hadirin. Muazin itu bersuara kudu bagus. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum dipilih oleh Nabi Muhammad karena punya suara yang baik. Makanya jadilah muadzin. Muadzin Pak kudu suaranya bagus Pak, biar buka hati orang yang di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum
belum. Ini saya contohin Pak, contoh. Mohon maaf jamaah yang di luar, contoh. Ini ajan Cirebon nih Pak. Beda ke Banten. Nih ajan Banten. Cirebon Pak. Bu, ajan Banten. Ngeri Pak. Gak usah kenceng-kenceng, takut suara keluar. Banten nih Banten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Banten hati. Bekasi Timur, beda Bekasi Timur. Bekasi Timur tetangga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh lagi. Yang aja aki-aki, masya Allah, masjidnya cakep, sound system cakep. Yang aja aki-aki. Habis sama alhamdulillah bagus ajannya sampai suara rumah saya tuh kedengeran. Dan mohon maaf, orang aja tuh kudu dilatih hadirin. Ada ilmunya. Kemarin 3 bulan yang lalu viral tuh, iya kan, di YouTube. Bapak-bapak mohon maaf ngajarin anaknya nggak bisa. Kata istrinya, Pak ajarin nih anaknya. Allah Akbar, dipegang tuh anaknya. Saya ajan mah, iya ajan. Apa-apa kan laki-laki, suruh ajan tuh kata Nabi Muhammad. Ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Emang dulunya nggak pernah ngaji Pak. Ini orang suruh ajan, ngajarin anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar Pak Dek? Coba lihat di YouTube, ada itu. Maka istrinya marah, hadirin rahimahullah. Papa nggak boleh pulang sebelum belajar sama muadzin di musola. Tidur di musola. Alhamdulillah Pak, seminggu hafal. Baru suruh pulang sama istrinya hadirin. Ya rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadirkannya para nabi, para rasulnya Allah untuk menuntun kita supaya kita ini selamat dunia akhirat. Dihadirkannya perintah ibadah agar kita ini menjadi hamba Allah yang istimewa di mata Allah. Karena yang membedakan kita dengan selain hamba Allah yang tidak ibadah kepadanya dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tadi mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Kata mufassir, illa liya'budun bermakna illa liya'rifun. Supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan panjang umur kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Subhanallah. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mengkalkulasi nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat iman, ada nikmat sehat, ada nikmat materi. Jamaah rahimahumullah, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Makanya Allah perintahkan dalam setiap ibadah kaitannya dengan iman. Perintah salat diawali dengan ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Beriman kepada Allah lalu mengerjakan salat. Perintah haji juga walillahi ala nasi. Karena Allah bagi manusia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi iman termasuk ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang yang beriman itu hakikatnya adalah orang yang disayang sama Allah. Karena hanya orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus, tidak akan putus sampai nanti hari kiamat. Walaupun orangnya sudah tidak ada, berada di alam barzakh, tapi kebaikannya terus dia nikmati. Karena apa? Dia semasa hidupnya ada iman wa amilus salihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 menit lagi. Kenikmatan bagi orang yang puasa adalah tadi dua. Ketika berbuka puasa,
Lalu yang kedua, inda liqa'a rabbi, Itu depan. kenikmatan yang kedua di saat dia berjumpa dengan Dicoba aja nggak Allah. apa-apa. Stop. Kita semuanya jamaah rahimakumullah Stop kayak pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Merah taala. ngambil ya. Yang Iya, menjadi merah ngambil. pertanyaan, Iya betul. Betul apakah banget. kita ini nanti ketemu dengan Allah, Allah ridho atau tidak? Makanya di dalam ibadah lah, di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan itulah ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hadirin, kalau hidup kita ini sudah memperoleh ridho dari Allah, maka hidup kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Anak yatim tadi kita berikan sedikit rezeki. Maka sesungguhnya kalau kita rezekinya ingin terus diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus, maka diantaranya jamaah rahimakumullah, kuncinya banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah itu jamaah rahimakumullah, kalau punya materi sedekahlah dengan uang. Kalau nggak punya ustaz boleh dengan ilmu. Nggak punya ilmu, sedekahlah dengan tenaga. Nggak punya tenaga, sedekahlah dengan doa. Minimal kita doakan anak-anak kita yang sudah tidak ada ayah bundanya, dia memperoleh keberkahan dalam hidupnya, dipermudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, agar anak-anak yang tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia subhanallah terputus kasih sayangnya dari orang tuanya, kita tentunya selipkan doa untuknya agar mereka ke depan memperoleh kemudahan dalam segala urusannya. Dia bisa mengenyam pendidikan sekolahnya, dia juga bisa meniti karirnya sehingga dia merasakan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sering menitip kebaikan, minimal doa yang baik, maka suatu saat jamaah rahimakumullah, kita pun sama, secara diam-diam ada orang yang mendoakan kita, dan doa itu pun insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara masalah sedekah, tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekah itu miskin. Bahkan banyak orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak berderma. Sedekah yang paling afdal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terdekat dengan kita. Sedekah dengan orang tua, hadirin, masya Allah, itu luar biasa. Sedekah dengan karib kerabat kita, paman, bibi, keponakan kita, itu juga luar biasa. Walaupun ada tingkatannya, hadirin. Dalam satu keterangan, orang yang bersedekah sama orang yang kita tidak kenal itu 10 kebaikan. Sedekah sama orang yang kita kenal itu 70. Sedekah ya sama karib kerabat kita nih itu 70. Kalau sama Pak Ustadz itu 700.000 kebaikan. Benar saya mah? Ya ngasih tahu Pak. Jadi nggak ada ruginya kalau ngasih para alim ulama. Anak-anak yang mengenyam pendidikan, masya Allah, tadi anak-anak tampil di sini Pak. Ibu mohon maaf, nggak cemburu sama anak-anak kita yang kecil-kecil pada hafal Al-Quran. Saya ngebayangin anak-anaknya aja hafal Al-Quran surah kiamat tadi ya, masya Allah. Anaknya aja hafal Quran, apalagi bapak-bapaknya. Nggak ada Allah. Allahu Akbar. Orang saya nanya kalau jamaah, alhamdulillah Ustaz, bapak-bapak sini mah Ar-Rahman di luar kepala Ustaz. Di luar kepala nggak masuk nanti. Yasin, Yasin bercek apa nih? Ya awalnya mah akhirnya doang. Video yang pertama Yasin, kedua sepi. Amat terakhir kita arada syai'an yaqulu fayakun. Kalau ada dua ada besek depan, kencangan dikit tadi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qasatun bi sadaqatin baliyasat. Barang siapa yang mengambil rezekinya di jalan Allah untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya akan bertambah. Makanya ibu bapak kalau mohon maaf uang kita pengen itu bertambah, selalu ada di dompet, hadirin, banyakin sedekah. Ibu pengen nggak bu berasnya awet? Pengen nggak di rumah berasnya awet? Pengen? Nggak usah masak. Apalagi menyediakan orang yang buka puasa bersama. Masya Allah, itu pahalanya sama dengan orang yang berbuka saat ini. Makanya rahimakumullah, usahakan setiap hari walaupun hanya nyiapin kolak itu kan, ngasih ke tetangga cuma sebungkus, masya Allah. Ini kesempatan buat kita, kapan lagi mumpung di bulan Ramadan hadirin. Bulan Ramadan ini rahimakumullah bulan berkah. Gimana nggak berkah? Walaupun mohon maaf Bapak, ini surga membuktikan di luar bulan Ramadan jatah kita sama istri kita biasanya 100.000, bener nggak Pak?
Bu, benar sehari 100.000? Lebih, subhanallah. Iya. Di bulan Ramadan, mohon maaf, malah semakin luas, semakin banyak itu kebutuhannya. Bapak jangan perhitungan. Di bulan Ramadan walaupun pengeluaran kita banyak, insya Allah nanti pemasukan kita banyak. Amin ya Rabbal. Sehubungan waktu Pak D udah mepet banget. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada sore ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita yang kita undang di sini. Begitupun anak-anak yatim, semua umat Islam ya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan, dibahagiakan oleh Allah, yang bersedekah insyaallah ganti rezekinya ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulullah. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bila itu afdal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.